واجعله لنا. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran secara umum adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran yang sangat dalam dan global atau bayan, atau menjelaskan bagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bil bayyinati waz-zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bil bayyinati, mereka mengutus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat, waz-zuburi, dan kitab Zubur, wa anzalna, dan kami turunkan ilaika kepada Rasul Al-Zikr atau Al-Quran, ditubayina, supaya dia Rasul menjelaskan atau menerangkan dinasi kepada manusia, menerangkan ma'adzikr atau Al-Quran, nuzila, yang telah kami turunkan ilaihim kepada kaum Rasul, wala'allahum, dan supaya mereka itu yatafakkarun, mereka berpikir. Secara garis besar ada 4 makna fungsi penjelasan atau bayan hadis terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama bayan takrir, yaitu hadis sebagai penguat atau takrir atau memperkuat keterangan Al-Quran. Dengan kata lain, hadis menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Misalnya hadis tentang sholat, zakat, puasa, dan haji. Hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang sholat, puasa, dan zakat tersebut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan 183, dan perintah haji pada Quran surat Al-Imran ayat 97. Jadi bayan takhir di sini adalah hadis yang berfungsi sebagai penguat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi fungsinya menguatkan keterangan Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah ada terkait dengan hukum ataupun hukum. Kemudian sesuatu hal yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran itu kemudian dipertegas lagi, dikuatkan lagi oleh hadis. Misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ya, yang membahas tentang sholat. Ya ayyuhalladzina amanu wa aqimus sholat wa atuz zakah. Jadi di Al-Quran manusia itu yang beriman sudah diperintahkan oleh Allah supaya mengerjakan Al-Quran, mengerjakan sholat, mengerjakan zakat dan puasa. Kemudian dipertegas lagi melalui hadis. Hadis ini juga yang membahas tentang sholat. Itu hadis, fungsi hadis bayan takrir. Kemudian yang kedua ada bayan tafsir, yaitu hadis sebagai penjelas atau tafsir terhadap Al-Quran, dan fungsi inilah yang terbanyak pada umumnya. Ada 3 macam penjelasan yang diberikan oleh hadis terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama tafsir al-mujmal, atau hadis yang memberikan penjelasan secara rinci pada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global, baik menyangkut masalah ibadah maupun hukum. Bagian ulama ada yang menyebut sebagai bayan tafsir. Misalnya perintah sholat, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran hanya diterangkan secara global. Misalkan aqimus sholat, dirikanlah sholat, tanpa disertai dengan petunjuk bagaimana pelaksanaannya, berapa kali dalam sehari semalam, berapa rakaat, kapan waktunya, rukun-rukunnya, dan sebagainya.
mengenai penjelasan pelaksanaan berapa kali rakaatnya, berapa kali pelaksanaannya, kapan waktunya, rukun dan syarat dan sebagainya, itu tidak diterangkan di dalam hadis. Hadis yang menerangkan, hadis yang merinci ayat-ayat yang global ini namanya sebagai fungsi tafsir mujmal. Kemudian yang kedua ada tafsir al-am. Hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum atau juga disebut sebagai bayan taksis, misalnya tentang pembagian harta warisan yang tercantum di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Ayat ini membicarakan tentang warisan. Kemudian ayat yang sifatnya masih umum ini, ya, ayat 11 ini sifatnya masih umum karena pemberian warisan itu diberikan kepada ahli waris, ya, baik laki-laki, anak perempuan, satu atau dua, orang tua, ayah atau ibu, anak atau tidak punya anak, jika ada saudara atau tidak ada saudara, dan seterusnya. Ahli waris yang disebutkan di dalam Al-Quran ini ahli warisnya masih bersifat umum. Karena bersifat umum, kemudian ayat tadi itu ditaksis atau dikhususkan oleh hadis. Dikhususkan oleh hadis. Hadis ini tentunya bersumber dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad itu melarang mewarisi harta peninggalan para nabi, ya. Kemudian berlainan agama dan pembunuh. Jadi kalau orang yang berlainan agama kemudian masih memiliki hubungan darah dengan nabi, kemudian dia pembunuh, maka orang yang disebutkan tadi itu tidak berhak mendapatkan harta warisan walaupun itu masih ada hubungan darahnya. Nah, oleh karena itu ayat tadi sifatnya umum, kemudian ditaksis, dikhususkan melalui sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketiga ada hadis taqyid al-mutlaq, yaitu hadis membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Quran. Artinya apa? Artinya Al-Quran memberi keterangan secara mutlak, kemudian ditaksis atau dikhususkan dengan hadis yang khusus. Ada yang menyebut bayan taqyid. Misalnya apa? Misalnya tentang hukuman pemotongan tangan bagi pencuri yang dicantumkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Dalam ayat ini pemotongan tangan pencuri bersifat mutlak tanpa adanya batasan tangan mana yang dipotong, apakah dari pundak ke sikut atau dari pergelangan tangan. Nah, kata tangan yang di dalam Quran surat Al-Maidah ini masih belum ada kejelasannya. Makanya ayat ini dijelaskan melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Potong tangan itu sifatnya mutlak, harus bagi seorang pencuri, ya, sifatnya itu mutlak, harus kudu dipotong, sifatnya mutlak. Nah, karena pemutlakan tangan dalam hal pemotongan bagiannya daerahnya mana saja itu belum diketahui, kemudian Nabi Muhammad SAW memberi arahan bahwa potong tangan itu dilakukan dari pergelangan tangan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu bayan naskhi, yaitu hadis menghapus atau menasakh hukum yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ya, di sini menghapus keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya tentang kewajiban wasiat. Hal ini diperkuat dengan hadis yang meriwayatkan oleh Imam Nasa'i, yang artinya sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak.
dan tidak ada wasiat itu wajib bagi waris. Nah, hadis ini menjelaskan di dalam Al-Quran tentang bab waris. Ayat yang membahas tentang bab waris itu, kemudian ayat itu dihapus melalui sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang punya hak dan tidak ada wasiat itu wajib bagi waris. Jadi wasiat itu tidak wajib bagi seorang yang mewarisi atau waris. Kemudian yang keempat yaitu bayan tasyrih, yaitu hadis menciptakan hukuman syariat atau tasyrih atau aturan-aturan yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Misalnya keharuman mengumpulkan atau memadu dalam pernikahan seorang wanita dengan bibinya. Hal ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya tidak boleh seorang mengumpulkan memadu seorang wanita dengan amah atau bibi dari pihak bapak dan seorang wanita dengan halah bibi dari pihak ibu. Jadi bayan tasyrih itu hadis yang menciptakan hukum syariat atau aturan-aturan yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Misalkan saja kalau fenomena yang terjadi di saat ini, ya, misalkan hukum menyolati orang yang terkena virus corona, itu kan yang melakukan sholat itu kan seorang medis. Kemudian seorang medis itu tentunya pakai pakaian yang tertutup rapat supaya tidak terkena virus, karena jamnya, karena masalah jam, ya, kemudian masalah melepas dan lain sebagainya, itu kan dikhawatirkan terkena virus. Oleh karena itu tidak dianjurkan bagi seorang medis itu kalau menyolati itu tidak dianjurkan untuk wudhu ataupun tayamum, dikarenakan darurat. Itu boleh, hukumnya adalah boleh, kecuali tidak darurat, nah itu nggak boleh. Dari fungsi-fungsi hadis tersebut dapat dipahami dengan jelas adanya hubungan antara hadis dan Al-Quran yang sangat integral, atau keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya berdasarkan wahyu yang datang dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Hanya proses penyampaian dan periwayatan yang berbeda. Hadis mempunyai peran utama yakni menjelaskan Al-Quran baik secara eksplisit ataupun implisit, sehingga tidak ada istilah kontra antara satu dengan lain. Selanjutnya, poin yang ketiga yang kita bahas yaitu kitab-kitab yang dipedomani. Kitab yang dipedomani ini ada beberapa versi yang saya cantumkan di sini, yaitu versi dari mengutip dari As-Sahlawi dalam kitab Hujjah Al-Balighah, membagi derajat kitab-kitab hadis menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, kitab-kitab Sahih. Kitab-kitab Sahih ini adalah kitab-kitab hadis yang paling sahih, seperti kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Menurut ulama ahli hadis, semua hadis di dalamnya mutasil, marfu dan sahih secara pasti atau qat'i, keduanya mutawatir sampai penulisnya. Jadi derajat kitab yang paling sahih itu artinya benar, baik, ya, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi semua sepakat, terutama para pakar ahli hadis, mereka sepakat bahwa hadis ini sahih. Sahihnya hadis itu dilihat dari tersambungnya para periwayat atau rawi. Jadi rawi A sampai dengan Z
itu mutasil atau tersambung, tidak terputus. Kemudian selain mutasil atau tersambung, ada marfu. Nah, maksudnya marfu itu derajatnya, levelnya itu tinggi, populer di kalangan mayoritas ahli hadis, ini terkenal. Kemudian mutawatir, artinya mutawatir itu berurutan, ya, dikabarkannya itu berurutan terus menerus sampai dengan penulisnya. Kemudian derajat yang kedua adalah kitab sunan, adalah kitab hadis yang berasal dari 4 sunan, yaitu Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Kitab sunan ini mendekati kitab Sahih Bukhari dan Muslim, sekalipun tidak sederajat dengannya. Para penulisnya adalah orang-orang yang terkenal, kredibilitasnya, keadilannya, ketobitannya, dan keluasan ilmunya dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Jadi orang yang menulis itu harus memiliki kredibilitas atau kepribadian sehari-hari itu baik, ya. Terus keadilannya juga memiliki jiwa yang adil. Ketobitannya itu, tobit di sini artinya itu hafalannya itu kuat, ya. Hafalannya kuat, bisa memori otaknya itu bisa menghafalkan ribuan hadis dan bisa menghafalkan rawi-rawi yang dia dapat. Kemudian keluasan ilmunya juga tinggi, terutama di bidang hadis dan ilmu hadis. Kemudian derajat yang ketiga yaitu kitab-kitab musnad, adalah kitab-kitab hadis selain Ustadz Ahmad, seperti Musnad Ani Ya'la, Ustadz Abu Ar-Razak, Ustadz Abu Bakar bin Syaibah, Musnad At-Tayalisi, Ustadz Sunan Al-Baihaqi. Kitab tersebut ada yang berkualitas sahih, hasan, dan dhaif. Dhaif itu artinya lemah, dan bahkan ada hadis yang gharib. Gharib itu aneh, jarang. Terus ada yang mungkar ini palsu. Penulisnya itu ingin mungkin karena latar belakangnya benci dengan Islam, ya, kemudian membuat hadis palsu dan lain-lain. Kitab tersebut hanya menghimpun hadis-hadis yang didapat saja dan tidak bertujuan untuk meringkas atau memfilter hadis. Kemudian terakhir kitab-kitab hadis yang lain seperti kitab Al-Zakir, Ad-Dailami, Ibnu Najjar, Abdul Nu'aim, dan sesamanya. Kitab-kitab ini hanya mengumpulkan berbagai hadis yang tidak didapati pada generasi awal. Generasi awal itu generasi yang sejaman dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Generasi Al-Zakir, Ad-Dailami, Ibnu Najjar ini generasi yang eranya era ke belakang sini. Nah, itu 4 kitab. Tapi yang paling terkenal itu kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Itu kitab yang wajib dipakai, wajib dipedomani oleh umat Islam. Kemudian yang paling kedua adalah kitab Sunan. Ini juga populer juga untuk di Indonesia. Dan itu selanjutnya kita akan membahas tentang ijtihad, ya, tentang ijtihad.